Tahun 2023, awal September. Namaku Ipung. Usia 22. Lulusan baru. Aku diterima kerja kontrak di sebuah percetakan kecil dekat Jalan Kaliurang, Jogja. Gajinya pas-pasan. Tabunganku tipis. Aku butuh kos yang murah, dekat tempat kerja, dan aman. Itu saja. Sore pertama di Jogja, langit berwarna oranye kusam. Habis turun hujan. Jalan kecil basah. Bau tanah lembab terasa ke hidung. Aku turun dari ojek online, menenteng tas ransel dan kardus kecil berisi pakaian. Di ujung gang sempit, ada papan kayu kusam, Kos Putra Sri Rejeki. Hurufnya pudar, gerbangnya besi tua, pintunya berderit waktu kudorong. Halaman kecil di dalam dingin, angin halus lewat. Ada pohon mangga, tapi daunnya jarang. Lantai teras licin. Di sisi kiri, deretan kamar saling berhadapan. Lampu lorong kuning temaram. Di paling ujung, tergantung kain coklat menutup sesuatu. Dari tempatku berdiri, aku belum tahu itu apa. Seorang ibu keluar dari ruang tamu. Tubuhnya mungil, kerudungnya abu-abu, wajahnya datar, tapi sopan. "Cari kos, nak?" katanya. "Iya, Bu. Saya Ipung." "Bu Sri." Ia memperkenalkan diri. Kamar kosong ada 2. Kamar nomor 3 dan nomor 7. Kami jalan menyusuri lorong. Lantai keramiknya dingin. Di dinding, catnya mengelupas. Aku mencium bau tipis seperti besi karatan. Bukan bau busuk, hanya anyir samar yang belum jelas dari mana. Aku menahan napas sebentar, lalu jalan lagi. Bu Sri membuka kamar nomor 3. Ruangan sempit, tapi cukup. Ada ranjang kayu, kasur tipis, lemari 2 pintu, dan meja kecil. Jendela menghadap halaman belakang. Tirainya tebal. Kamar mandi di luar, di ujung lorong dekat kain coklat yang tadi kulihat. "Ada aturan," kata Bu Sri pelan. "Jangan bising setelah Isya. Jangan jemur pakaian di lorong. Dan satu lagi." Ia menunjuk ke ujung lorong. "Kain itu jangan dibuka. Biar saja tertutup." "Itu cermin, Bu?" tanyaku asal. "Semacam itu," jawabnya singkat. "Pokoknya jangan. Itu saja." Aku menelan ludah. Aturan rumah kadang aneh. Tapi aku butuh tempat. Harga yang ditawarkan Bu Sri cocok. Dekat tempat kerja pula. Akhirnya aku setuju. Bayar uang kos sebulan. Dapat kunci dan nota kecil. "Ada anak kos lain?" tanyaku. "Ada," kata Bu Sri. "Beberapa kerja, beberapa kuliah. Kamar sebelahmu, nomor 4, namanya Raka." Maghrib makin dekat. Suara azan dari musola gang sebelah terdengar jelas. Aku masuk kamar, menata barang seadanya. Habis maghrib, aku keluar beli nasi kucing dan teh hangat di angkringan depan gang. Rasanya sederhana tapi melegakan. Saat kembali, lorong makin sepi. Lampu kuningnya tetap temaram. Kain coklat di ujung lorong diam. Bayangannya menggantung. Di depan kamar nomor 4, aku berhenti. Pintu tertutup. Aku mengetuk pelan. "Assalamualaikum. Saya Ipung, tetangga kamar." Suaraku memantul di dinding. Sunyi sebentar. Lalu terdengar balasan dari balik pintu. Suaranya datar. "Waalaikumsalam. Raka. Nanti kalau sempat, kenalannya." "Boleh," jawabnya singkat. "Aku jarang keluar. Kalau perlu, ketuk saja." Aku mengangguk meski ia tidak melihat. Ada rasa canggung, tapi wajar. Malam pertama di tempat baru. Aku kembali ke kamar. Menutup pintu. Mengunci dengan hati-hati. Aku ambil wudhu. Air di bak kamar mandi luar dinginnya menusuk. Lantainya licin. Ada bau anyir tipis seperti tadi. Aku cepat-cepat selesai. Kembali ke kamar. Lalu salat Isya di atas sajadah kecil. Habis salat, aku duduk. Kutarik napas panjang. Kamar ini sunyi sekali. Kipas angin berisik halus, seperti dengung jauh. Di luar, sesekali terdengar motor lewat. Lalu senyap lagi. Aku menulis pesan ke ibu. "Bu, Ipung sudah dapat kos. Doakan betah." Ibuku balas singkat. "Alhamdulillah. Jangan lupa doa mau tidur."
Aku membaca doa, mematikan lampu kamar, menyalakan lampu tidur kecil warna kuning, tirai kututup rapat, ponsel kuletakkan di meja, mode senyap. Aku miring ke kanan, mataku berat, badan pegal, otak masih penuh pikiran, tapi perlahan menipis. Hampir tidur, aku mendengar sesuatu. Suara air menetes dari kamar mandi luar. Tik, tik, tik. Ritmenya pelan. Aku menahan napas. Itu wajar. Keran mungkin kurang rapat. Lalu ada bunyi lain. Seperti langkah halus melewati lorong. Gesek sandal pada lantai. Pelan. Sekali lewat. Habis itu hilang. Aku mencoba tidur lagi. Tidur datang, pergi, datang lagi. Di antara sadar dan lelap, aku mencium wangi melati tipis. Lalu lenyap. Aku membuka mata. Lampu tidur masih menyala. Jam di ponsel menunjukkan pukul 00.47. Aku minum sedikit air dari botol. Kembali rebah. Menarik selimut sampai dada. Dari luar, azan dini hari belum ada. Gang benar-benar sepi. Suara kipas makin jelas. Aku menutup mata rapat. Hampir saja tertidur ketika sesuatu membuatku membuka mata lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di pintu kamarku. Nauzubillah. Jantungku langsung berdegup. Aku menahan suara. Berdiri perlahan. Kaki terasa dingin saat menyentuh lantai. Aku menatap pintu kayu itu. Catnya terkelupas di tepinya. Keringat dingin muncul di tengkuk. Aku menelan ludah. Siapa? Suaraku pecah, pelan, sunyi, tidak ada jawaban. Aku mendekat 1 langkah. Di balik pintu, hanya hening. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar gesekan kain. Seperti kain tebal yang bergeser pelan. Kain coklat di ujung lorong. Yang menutup sesuatu. Yang dilarang dibuka. Aku mundur. Mengambil posisi di dekat ranjang. Kutarik napas panjang. Kunikmati detik-detik yang lambat. Kucoba ingat doa yang diajarkan ibu. Aku membacanya pelan. Setelah itu, kamar kembali sunyi. Tidak ada ketukan lagi. Hanya bunyi kipas dan napasku sendiri yang naik turun. Ponselku menyala sebentar. Jam menunjukkan pukul 2.13. Aku mematikan layar. Menutup mata. Aku bilang pada diri sendiri, ini hanya malam pertama. Badan lelah. Pikiran kacau. Mungkin halusinasiku sendiri. Besok akan biasa. Besok akan aman. Tapi sebelum tidur benar-benar datang, hidungku menangkap bau itu lagi. Bukan melati. Bukan tanah basah. Bau besi. Anyir. Lebih jelas dari sebelumnya. Aku menahan diri. Tidak menoleh ke pintu. Tidak menoleh ke jendela. Aku memaksa membaca istighfar sampai akhirnya lelap juga. Dengan dada berat dan pikiran bertanya-tanya. Di luar, kain coklat di ujung lorong kembali diam. Atau mungkin, hanya tampak diam dari tempatku berada. Pagi pertama di kos itu, udara masih dingin. Jam menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Suara azan subuh dari musola gang sebelah terasa dekat. Aku bangun dengan kepala agak berat. Tidurku semalam putus-putus. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas pelan. Lalu berwudu di kamar mandi luar. Airnya dingin menggigit. Lantainya licin. Aku memperhatikan sudut lantai dekat saluran pembuangan. Ada rambut panjang, menghitam, melilit seperti benang. Aku refleks bergidik. Aku ambil kayu kecil di pojok, kuangkat pelan, lalu kubuang ke tempat sampah. Bau anyir samar kembali tercium. Bukan bau got, lebih mirip besi. Aku cepat-cepat selesai wudhu. Lalu salat subuh di kamar. Selesai salat, aku kirim pesan singkat ke ibu. Sudah subuh, Bu. Doakan lancar kerja pertama. Ibuku membalas, Alhamdulillah. Jaga lisan, jaga pandangan. Kalau takut, baca ayat kursi. Aku mengangguk sendiri. Rasa tenang sedikit turun. Jam 7.30 aku siap berangkat. Baju kemeja sederhana. Celana bahan. Sepatu bersih. Saat mengunci pintu, pintu kamar nomor 4 membuka sedikit. Seorang pria sebaya denganku menyembul. Wajahnya oval, kulitnya pucat, mata cekung, rambut rapi,
kemeja abu-abu. Kamu Ipung? Tanyanya lembut. Iya. Kamu Raka? Iya. Ia senyum tipis. Kalau malam dengar apa-apa, biarkan saja. Aku menelan ludah. Maksudmu ketukan? Ia menatap lorong sebentar. Matanya bergerak ke ujung lorong, ke arah kain coklat yang tergantung. Kain itu diam, tapi rasanya seperti ada berat yang menahan. Pokoknya, jangan hiraukan, kata Raka pelan. Dan jangan lihat ke balik kain. Kalau mau ke kamar mandi tengah malam, jangan pakai cermin. Di kamar mandi kan tidak ada cermin, sahutku. Raka menatapku lagi. Bagus kalau kamu tidak pernah melihatnya. Aku hendak bertanya, tapi Bu Sri muncul dari ruang tamu sambil membawa sapu. Berangkat kerja, nak? Suaranya datar. Iya, Bu. Kalau pulang malam, kabari. Gerbang akan saya kunci jam 10. Pakai kunci kecil di samping gerbang. Siap, Bu. Di percetakan, suasana sibuk tapi ramah. Mesinnya berisik teratur. Bau tinta dan kertas baru mengisi ruangan. Aku diajari 2 hal dasar, setting file dan cek prof sebelum naik cetak. Siang hari terasa cepat. Rekan kerja menawari makan gudeg. Aku ikut, tapi pikiranku masih tertinggal di lorong kos. Kain coklat itu menari-nari di bayangan kepala. Perkataan Raka mengganggu. Kalau mau ke kamar mandi tengah malam, jangan pakai cermin. Cermin mana? Sore menjelang malam, hujan turun sebentar. Jalanan lembab. Aku pulang sekitar jam 8. Gang sepi. Lampu-lampu rumah tetangga meredup. Aku masuk, menutup gerbang, mengunci dengan kunci kecil. Lorong kos terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Lampu kuningnya tetap temaram. Kain coklat tetap diam. Aku duduk di tepi ranjang, menghela napas. Kelelahan mendorongku mandi air hangat. Tapi di kos hanya air biasa. Aku membawa peralatan mandi ke kamar mandi luar. Pintu kamar mandi berderit saat dibuka. Di dalam, temboknya lembab dan ada bercak bekas cat mengelupas. Di dinding depan, tepat di atas bak, ada bekas persegi panjang yang lebih terang warnanya. Seperti bekas sesuatu yang pernah ditempel lama, lalu dilepas. Bentuknya seperti cermin. Aku merinding. Dulu ada cermin di sini. Gumamku sangat pelan. Aku mandi cepat. Setiap cipratan air seolah bunyinya memantul 2 kali. Aku memutuskan tidak terlalu memikirkan. Selesai, aku kembali ke kamar. Di lorong, aku sempat melihat pintu kamar Raka terbuka sedikit. Aku hendak menyapa, tapi di celah pintu aku hanya melihat gelap. Seperti ruang kosong. Tidak ada suara televisi. Tidak ada bunyi kipas. Sunyi. Aku batalkan menyapa. Aku makan nasi bungkus sisa sore. Lalu salat Isya. Setelah itu, kuperiksa pintu dan jendela. Terkunci. Lampu tidur kupasang. Ponsel kusenyapkan. Aku rebah. Niatku mau tidur cepat. Badan pegal. Mata berat. Aku menutup mata. Memaksa pikiran kosong. Sekitar jam 11 lewat, suara dari luar mulai muncul. Awalnya hanya tetes air. Tik, tik, tik. Kemudian suara sandal diseret pelan. Gesekannya panjang. Maju. Berhenti. Maju lagi. Nafasku menahan. Aku tidak bergerak. Bulu kuduk berdiri. Tok. Satu ketukan di pintu kamarku. Pelan. Tapi jelas. Aku diam. Tok. Tok. 2 ketukan lagi. Lebih rapat. Aku menelan ludah. Siapa? Suaraku keluar kecil. Sunyi. Kemudian, bukan ketukan. Bukan gesekan. Tapi napas. Napas pendek-pendek yang menempel di sela-sela kayu pintu. Seolah seseorang berdiri persis di luar, menempelkan mulut ke celah, lalu bernapas. Hahaha. 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 Aku mundur 1 langkah. Kudekap tas ransel seperti perisai. Selimut tetap diranjang. Suara napas itu semakin pelan, lalu berhenti. Aku tunggu. 1 menit. 2 menit. Tidak ada apa-apa. Aku coba berdoa pelan. Dadaku perlahan turun. Tiba-tiba, dari ujung lorong, kain coklat itu bergetar. Tidak keras. Hanya sedikit. Seperti tersentuh angin.
Tapi lorong tidak berangin. Aku melihat baik-baik dari celah tirai kamarku. Kain itu bergeser beberapa sentimeter. Muncul sedikit pinggiran benda di baliknya. Bukan cermin bening. Permukaannya gelap kusam, seperti kaca tua yang buram. Aku merinding dari tengkuk sampai punggung. Pintu kamar Raka membuka pelan. Suara engselnya halus. Ia tidak keluar. Hanya suara berbisik yang meluncur cepat. Ipung, tidur. Aku menoleh ke arah pintu Raka. Ka. Tidur. Bisiknya lagi, lebih tegas. Jangan lihat. Aku menelan kata-kataku. Aku menarik tirai kamar. Menutup rapat. Kupadamkan lampu tidur. Menyisakan gelap samar dari luar. Aku mencoba memejamkan mata. Beberapa menit hening. Lalu ada suara. Sangat pelan. Jauh dari ujung lorong. Seperti seseorang merapikan sesuatu di balik kain itu. Ada bunyi geser. Ada bunyi ketuk kecil di kaca buram. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Lalu hening lagi. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku tertidur. Ketika terbangun, jam menunjukkan pukul 3.19. Tenggorokanku kering. Aku haus. Botol air di meja sudah habis. Aku bimbang, tapi haus memaksa. Aku mengambil uang koin kecil dan senter ponsel. Aku tahu ada mesin minum di warung ujung gang. Aku harus keluar sebentar. Aku membuka pintu kamar pelan. Lorong gelap. Lampu kuningnya padam. Mungkin mati otomatis. Aku menyalakan senter ponsel. Cahaya bulat memotong gelap. Aku melangkah. Lantai terasa dingin. Saat melewati kamar mandi, aku berhenti. Ada jejak air di lantai. Jejak kecil, membentuk setengah tapak kaki. Jejaknya berderet, basah, keluar dari kamar mandi, lalu berhenti tepat di depan kain coklat. Bukan jejak besar, bukan jejak pria dewasa, kecil, seperti anak-anak. Jejak terakhir terlihat paling basah, tepat di bawah kain. Di atas jejak itu, kain berkibar sangat pelan, seolah ada tangan kecil yang baru saja menyentuh dari baliknya. Aku mundur setapak, napasku pendek, niat untuk keluar beli minum hilang. Aku putar badan, kembali ke kamar terpincang-pincang karena gemetaran. Kututup pintu, kunci kuputar 2 kali, punggungku menempel ke pintu. Aku menarik napas panjang, menahan agar tidak menangis. Dari luar, jauh di ujung lorong, ada suara lirih, antara bisikan dan keluhan. Suara anak kecil, "Mas, dingin." Aku menutup telinga dengan kedua telapak tangan. Mulutku komat-kamit membaca doa. Lama, sampai suara itu hilang. Sampai subuh datang. Sampai suara ayam kampung terdengar dari kejauhan. Pagi itu, ketika matahari naik, kain coklat kembali diam. Jejak air menghilang. Lorong terlihat biasa. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Hanya satu yang berbeda. Bekas persegi panjang di dinding kamar mandi seperti lebih jelas. Seperti bekas cermin lama yang terus-menerus dilihat seseorang. Atau sesuatu. Di meja, ponselku menyala. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terkirim pukul 3.23. Kalau butuh air, pakai galon di dapur belakang. Jangan keluar gang jam 3. Jangan lewat kain. Nomornya tanpa nama. Aku melihat ke sekeliling. Siapa yang kirim? Raka? Bu Sri? Atau siapa? Aku belum sempat membalas. Dari luar, terdengar suara Bu Sri menyapu lorong, pelan tapi ritmis. Gesek sapu dan lantai seperti ikut menghapus sisa ingatan malam tadi. Suara Bu Sri menyusul, datar, seperti tidak ada apa-apa. Pagi, Nak Ipung. Sarapan di warung depan saja ya. Di dapur jangan lama-lama. Aku diam, mengangguk tanpa suara. Ada aturan yang ditulis di papan, dan ada aturan yang tidak ditulis, tapi terasa. Di kos ini, malam tidak untuk bertanya. Malam hanya untuk diam, menunggu, dan berdoa. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala berat. Jam 5.10. Udara terasa dingin dan lembab. Setelah subuh, aku duduk sebentar menenangkan napas. Terlintas lagi suara malam kemarin. Jejak kecil basah. Bisikan halus memanggil,
Mas. Aku menutup mata. Kubaca ayat kursi pelan. Baru setelah itu aku berani keluar kamar. Lorong terlihat normal. Lampu kuning menyala lagi. Lantai kering. Kain coklat di ujung tetap menutup rapat. Aku berjalan ke dapur belakang untuk ambil air dari galon. Sesuai pesan misterius yang kuterima. Dapur itu sempit. Ada meja kayu tua. Kompor satu tungku. Wadah bumbu yang sudah kusam. Di rak atas, ada mangkuk kecil bergambar kartun. Mangkuk anak. Bersih. Tetapi seperti lama tidak dipakai. Hidungku menangkap wangi tipis minyak telon yang tertinggal di udara. Wangi itu hangat, tetapi di tempat ini terasa ganjil. Aku isi botol minum. Saat menutup galon, sendok di meja bergeser sendiri dan jatuh ke lantai. Suaranya nyaring. Aku kaget. Kulempar pandang cepat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Aku menunduk, mengambil sendok itu. Tangan kiriku menyentuh meja. Permukaannya dingin sekali. Seperti meja baru keluar dari kulkas. Aku menahan napas. Lalu mundur pelan. Botol ku bawa ke kamar. Sebelum berangkat kerja, aku mampir ke warung depan gang. Nasi tahu, tempe garit, sambal, dan teh panas. Penjualnya, mbak berkerudung coklat, menatapku sambil menyendok nasi. "Anak kos Bu Sria?" tanyanya ramah. "Iya, mbak. Baru 2 hari." Ia tersenyum kecil. "Kalau malam jangan jalan di gang ya. Jam 3 sampai subuh. Angin di sini aneh." "Aneh bagaimana?" Ia menatap ke arah gang sejenak, lalu suaranya dikecilkan. "Dulu rumah itu ramai. Katanya bekas klinik kecil. Ada bidan, ada pasien. Terus tutup. Habis itu pindah tangan. Jadilah kos. Ada yang betah, ada yang tidak." "Ada apa di ujung lorong?" tanyaku hati-hati. Ia seperti menimbang. "Dengar ya, Mas. Di kampung sini ada hal yang tidak ditulis di papan pengumuman. Kalau orang tua bilang jangan buka, ya jangan. Kalau ada yang mengetuk 3 kali, biarkan. Kalau ada wangi melati, jangan dihirup terlalu dalam. Habis itu, jangan menyebut nama siapapun sambil menatap ke kain. Jangan memanggil." "Nama siapa?" Ia menggeleng. "Kalau Mas belum dengar, ya jangan cari tahu. Makan dulu, biar kuat kerja." Aku mengiyakan. Di kepalaku, pertanyaan bertambah. Tapi aku menahan. Selesai makan, aku pamit dan menuju percetakan. Di tempat kerja, aku mencoba fokus. Suara mesin cetak berdegup teratur. Bau tinta menyengat. Tapi beberapa kali, aku mendengar bunyi ketukan dari area gudang kertas. Setelah dicek, tidak ada apa-apa. Aku menyalahkan rasa capek. Sore hari aku pulang sebelum Isya. Di gerbang, aku bertemu Raka. Ia berdiri dengan tas kain di tangan. Wajahnya pucat seperti biasa. "Baru pulang?" sapanya pelan. "Iya, Kak. Soal pesan tadi malam. Nomor tidak dikenal. Itu kamu?" "Bukan," ia menjawab tanpa jeda. "Tapi semua anak lama tahu. Kalau haus, ke galon. Jangan keluar jam 3. "Kenapa?" Ia seperti akan bicara, lalu mengurungkan. "Kalau kamu bangun malam dan dengar ketukan, tahan sampai azan subuh. Jangan buka pintu. Jangan panggil nama yang muncul di kepala." Aku tidak kepikiran nama apapun, jelasku. Ia menatap datar. "Bagus. Simpan itu. Dan kalau ke kamar mandi, jangan menatap ke dinding depan terlalu lama. Dinding bekas cermin itu." "Sudah. Cukup." Kami berjalan melewati lorong. Di ujung, kain coklat itu menggantung seperti biasa. Ada lipatan-lipatan halus seperti sering dipegang orang. Raka memindahkan pandangannya cepat-cepat. "Kak, kamu kerja di mana?" tanyaku mencoba mencairkan suasana. "Ada," jawabnya singkat. "Shift malam. Kadang tidak pulang. Kalau butuh apa-apa, bilang ya." Ia mengangguk. "Kalau butuh senter kepala, aku punya 1 cadangan." "Boleh." Ia masuk kamar, lalu keluar lagi membawa senter kepala kecil. Talinya lusuh, tapi menyala terang. "Ini, pakai kalau listrik tiba-tiba padam."
Malam itu setelah Isya, aku cek pintu dan jendela. Semuanya terkunci. Aku baca beberapa ayat. Ku tarik selimut. Ku coba tidur lebih cepat. Jam menunjukkan pukul 22.15. Di luar, angin seperti berhenti. Suara kendaraan jauh. Lalu senyap. Pukul 23.40. Listrik padam. Semua gelap mendadak. Kipas berhenti. Suara nyamuk terasa lebih dekat. Aku duduk, menyalakan senter kepala. Cahaya bulat putih menempel ke arah manapun aku menoleh. Lorong luar jadi bayang-bayang panjang. Dari luar, mulai terdengar tetes air. Tik, tik, tik. Lebih rapat dari malam sebelumnya. Lalu ada bunyi seperti seseorang menyentuh kain tebal. Gemerisiknya jelas. Aku berdiri, mendekat pelan ke pintu. Kupasang telinga. Tok. Satu ketukan di pintu. Aku diam. Tok, tok. Dua ketukan lagi. Suara napas pendek terdengar menempel di kayu. Hahaha, hahaha, hahaha. Seperti kemarin. Tapi malam ini ada tambahan. Suara lain sangat kecil. Suara anak. Mas, dingin. Hatiku terasa ditarik. Ada dorongan aneh untuk membuka pintu. Dorongan itu lembut. Seperti permintaan, seolah jika kubuka, anak itu bisa masuk dan hangat. Aku menahan gagang pintu, telapak tanganku dingin, keringat keluar. Aku ingat pesan Raka, jangan buka, jangan panggil nama siapapun. Aku mundur setapak, aku berdoa pelan, ya Allah, lindungi aku. Di luar, suara gesekan kain terdengar lagi, lebih jelas. Aku dorong tirai jendela sedikit. Dari celah, aku melihat ujung lorong. Senter kepalaku turunkan agar tidak mencolok. Kain coklat itu bergerak. Bawahnya terangkat kira-kira 2 jari. Aku melihat bayangan kaki kecil berdiri menghadap kain. Diam. Hanya tergambar dari siluet. Lalu tangan kecil menyelip ke bawah kain. Seolah mencari tepi untuk mengintip. Gerakannya pelan dan ragu. Aku menutup tirai lagi. Jantungku berlari. Tidak lama, suara Busri terdengar. Bukan dari ruang tamu, tapi dari dekat ujung lorong. Sudah tidur. Sudah malam. Suaranya datar seperti biasa, tapi lebih rendah. Dingin. Suara langkahnya pelan. Ia berdiri di depan kain. Aku berani mengintip sedikit dari celah tirai. Busri menunduk, berbicara sangat lirih. Nak, jangan ganggu. Besok saja. Tidak ada balasan terdengar. Tetapi kain berhenti bergerak. Bawahnya turun lagi, menutup rapat. Busri menoleh ke arah kamar-kamar, termasuk ke kamarku. Aku refleks menutup tirai rapat. Detik berikutnya, suara langkahnya menjauh ke ruang tamu. Listrik menyala kembali sekitar pukul 00.10. Lampu lorong kikuk menyala. Kipas angin berputar lagi. Aku duduk di tepi ranjang, memijat pelipis. Tenggorokan kering. Aku minum seteguk. Lalu kucek ponsel. Ada pesan baru masuk. Nomor yang sama seperti kemarin malam. Terkirim pukul 23.58. Jangan pernah menyebut namanya. Kalau terdengar, pura-pura tidak dengar. Kalau lihat jejak kecil, lap dengan garam. Kalau mau mandi, tutup mata saat membasuh wajah. Jangan biarkan air menetes lama. Aku membalas pelan. Kamu siapa? Tidak ada balasan. Pagi hampir datang. Aku terkantuk-kantuk. Saat memejamkan mata, kepalaku seperti diletakkan di bantal batu. Berat. Hidungku tiba-tiba menangkap wangi melati. Lebih kuat dari malam sebelumnya. Aku membuka mata. Lampu kamar temaram. Di dinding dekat jendela, ada 3 bekas telapak kecil. Bukan cat. Bukan tanah. Basah. Menempel seperti cap air. Tingginya kira-kira setinggi pinggang anak. Cap itu berjejer rapi. Seolah ada anak yang berdiri menempelkan tangan ke dindingku dari arah luar. Lalu menekan perlahan. Aku bangkit. Mendekat. Mendekati jendela. Kaca jendela dingin. Dari luar tidak ada siapa-siapa. Lorong sepi. Aku mengambil lap kain. Aku ingat pesan. Lap dengan garam. Aku ambil garam dapur kecil dari tas.
Aku taburkan sedikit ke lab. Kutek cap tangan itu pelan. Capnya memudar, lalu hilang. Saat cap terakhir hilang, dari ujung lorong terdengar sesuatu. Bukan ketukan, bukan napas, tapi bunyi jelas. Seperti seseorang menulis di kaca dengan ujung kuku. Kriit, kriit, kriit. Aku menahan napas. Suara itu dari arah kain coklat. Seperti ada permukaan kaca di baliknya. Seseorang menulis 3 huruf. Pendek, pendek, lalu garis panjang. Aku tidak melihat tulisannya, hanya mendengar bunyinya. Tapi di kepalaku, tiba-tiba ada satu kata muncul begitu saja. Nama pendek, ringkas, senapas dengan bunyi kriit yang kudengar. Nama itu melintas seperti bisikan. Mira. Aku menggigit bibir. Aku tidak mengucapkannya. Aku hanya menahannya di kepala. Jari-jariku gemetar. Aku menutup mata kuat-kuat. Kubaca doa sampai nafasku tenang. Pagi datang tanpa drama. Sunyi berubah jadi suara ayam. Lampu lorong mati karena cahaya matahari sudah masuk. Aku keluar kamar. Kain coklat diam. Dapur belakang wangi sabun cuci baru. Di kamar mandi, bekas persegi panjang di dinding seperti makin kontras. Raka membuka pintunya. Wajahnya tetap pucat. Kamu dengar sesuatu? Tidak, jawabku pendek. Aku tidak tahu harus cerita apa. Ia menatap beberapa detik. Kalau kamu dengar nama di kepala, jangan sekali-kali menjawab. Jangan ulang. Jangan tulis. Siapa Mira? Pertanyaanku meluncur sendiri. Raka diam. Alisnya naik sedikit. Lalu ia menutup pintunya tanpa kata. Di lorong, Busri lewat sambil membawa ember. Ia memandangku. Pagi. Nak Ipung. Pagi, Bu. Kalau air menetes, tutup rapat kerannya. Di sini, air tidak boleh dibiarkan menetes malam-malam, mengundang hal yang tidak diundang. Aku mengangguk. Dan satu lagi, ujar Busri sambil melirik ujung lorong. Kalau ada yang bilang dingin, ambilkan selimut di kamar masing-masing. Doakan dalam hati, tidak perlu bicara. Baik, Bu. Aku kembali ke kamar. Di meja, ponselku bergetar. Ada satu pesan baru. Nomor yang sama. Hanya satu kalimat. Jangan sebut. Dia mengerti kalau kau menyebut. Aku menatap layar lama sekali. Lalu kumatikan ponsel. Aku duduk. Kupeluk kedua lutut. Ada banyak pertanyaan. Tapi satu yang paling mengganggu. Mengapa nama itu muncul begitu saja di kepalaku? Padahal tidak ada yang mengucap. Malam nanti, aku sadar, aku harus lebih siap. Karena di tempat ini, yang mengetuk pintu bukan selalu manusia. Dan yang menulis di kaca tidak selalu butuh tangan. Hari keempat, malam Jumat. Seharian di percetakan cukup padat. Aku pulang sebelum Isya. Udara Jogja lembab. Habis gerimis. Gang menuju kos sepi. Lampu-lampu rumah tetangga berpendar kecil. Aku masuk gerbang. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Di teras, aku berpapasan dengan penghuni baru. Badannya agak besar, rambut cepak, kaos hitam, celana pendek, tas ransel menggantung di satu bahu. Baru masuk, sapaku. Iya, jawabnya cepat. Anton. Ipung. Ia memandang ujung lorong. Itu kain buat apa? Katanya jangan dibuka. Jawabku pendek. Aturan kos. Anton tersenyum miring. Biarin. Aku gak suka tempat yang bikin-bikin aturan aneh. Aku tidak menanggapi. Dalam hati, aku berharap Anton cepat paham. Di kos ini, nyali besar tidak selalu membantu. Selesai Isya, aku makan di kamar. Lalu mengecek pintu, jendela, dan kunci. Aku duduk, membaca beberapa ayat pelan-pelan. Jam menunjukkan pukul 21.40. Kelelahan mulai turun ke bahu. Aku mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur. Kipas angin berdengung rendah. Pukul 23.22, listrik padam. Gelap jatuh serentak. Dengung kipas terputus. Sunyi menutup lorong. Dari kamar-kamar, terdengar beberapa orang mengeluh pelan. Aku memasang senter kepala pemberian Raka.
Cahaya bulatnya menempel ke arah pandang. Raka malam ini bilang ada shift. Kamarnya tertutup rapat sejak maghrib. Tidak ada suara dari dalam. Dari luar, suara tetes air muncul. Tik, tik, tik. Lebih cepat dari malam-malam sebelumnya. Aku berdiri, menempelkan telinga ke pintu. Di ujung lorong, ada gesekan kain. Halus, seperti ada tangan menyentuh bagian bawah kain coklat. Kriit. Bunyi goresan tipis di kaca yang tak terlihat. Pendek, pendek. Lalu garis panjang. 3 kali. Nafasku tertahan. Di kepalaku, sebuah nama kembali muncul sendiri. Nama yang kemarin menempel seperti bisikan. Aku tidak mengucap. Aku diam. Jangan sebut. Aku mengingat pesan itu. Aku berdoa dalam hati. Pintu kamar Anton terbuka cepat. Suaranya keras. Senter ponselnya menyapu lorong. "Bu Sri," serunya. "Ini kain apa sih?" Aku menahan napas. Bu Sri muncul dari ruang tamu. Jalannya pelan. Wajahnya datar. "Mas Anton, istirahat saja. Jangan ribut," katanya rendah. Anton mendekat ke ujung lorong. "Saya mau lihat. Biar jelas. Masa semua orang disuruh takut sama kain?" "Jangan." Suara Bu Sri tetap datar. "Di sini, malam bukan untuk lihat." Anton tertawa pendek. "Biar saya buktikan." Ia mengulurkan tangan ke bawah kain. Baru menyentuh ujungnya. Semua suara seperti ditahan. Tik, berhenti. Udara menjadi berat. Aku merinding dari tengkuk sampai dada. Anton memegang kain lebih kuat. Mengangkat sedikit. 2 jari. 3 jari. Dari balik kain, keluarlah hembus udara dingin menempel ke kulit. Dingin yang basah. Bersamaan dengan itu, wangi melati muncul, pekat sekali. Tidak seperti wangi biasa. Wangi ini seperti menutup hidung dari dalam. Aku spontan mundur 1 langkah. Menunduk. Membaca doa lebih keras dalam hati. Anton menatap ke balik kain. Hanya sepersekian detik. Lalu tangannya melepas kain. Bahunya jatuh. Ia mundur 2 langkah. Senter ponselnya jatuh ke lantai. Cahaya ponsel berguling. "Mas?" panggil Bu Sri pendek. Anton tidak menjawab. Mulutnya separuh terbuka. Matanya kosong, tapi basah. Seperti habis menelan sesuatu pahit. Ia berjalan perlahan melewati kamarku. Tanpa suara. Pintu kamarnya ditutup dari dalam. Terkunci. Bu Sri merapikan kain. Menepuk-nepuk bagian bawahnya pelan. "Sudah," katanya pada lorong. "Sudah." Listrik belum menyala. Aku kembali ke ranjang. Duduk. Punggung menempel ke dinding. Senter kepalaku padamkan sebentar untuk menenangkan mata. Di gelap, suara kecil muncul lagi. Bukan dari pintuku. Bukan dari kain. Dari arah kamar mandi luar. Pluk. Seperti sesuatu dijatuhkan ke dalam air. Bukan batu. Bukan sabun. Terlalu ringan. Pluk lagi. 2 kali. Selang beberapa detik, bunyi ketukan kecil di tepi bak. Tok, tok, tok. Pelan. Beraturan. Ponselku bergetar. Ada pesan dari nomor yang sama. Terkirim pukul 23.45. "Jangan hirup wangi. Tutup hidung dengan kain. Hitung sampai 33. Ucapkan istighfar di setiap 5 hitungan. Kalau dengar dingin, ambil selimut, letakkan di depan pintu. Jangan bicara." Aku spontan mengambil kain kecil di rak. Kutempelkan ke hidung. Kuhitung pelan. 1, 2, 3. Istighfar. Sampai 33. Jantung pelan-pelan turun. Bau melati seperti berkurang. Dari kamar Anton, terdengar langkah. Bolak-balik, bolak-balik. Lantainya berderit halus. Lalu suara gesek seperti kursi ditarik. Setelah itu, hening. Bu Sri tidak bergerak dari ruang tamu. Ia duduk diam, mungkin menunggu listrik. Lorong terasa panjang. Pukul 007, listrik menyala. Lampu lorong kembali kuning. Kipas angin bergerak. Suara nyamuk menurun. Aku berdiri, mengintip dari celah tirai.
Kain coklat menggantung rapat. Di lantainya, basah tipis membentuk garis kecil, mengarah dari kamar mandi ke ujung kain. Tidak ada jejak kaki, hanya garis air yang putus-putus. Aku membuka pintu sedikit, menaruh satu selimut tipis di depan pintu, sesuai pesan. Untuk yang kedinginan, batinku. Aku tidak bicara, aku hanya menunduk. Setelah itu, kututup lagi pintu. Kunci kuputar pelan. Jam 1.12, suara ketukan di pintuku kembali datang. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku tidak menjawab. Napasku kubuat rata. Dalam beberapa detik, ketukan berhenti. Berganti napas pendek menempel di celah kayu. Hahaha, hahaha, hahaha. Lalu suara anak, sangat pelan. Mas, selimutnya. Makasih. Dadaku merapat. Ada rasa iba yang muncul. Rasa itu hangat, tapi menusuk. Aku tetap diam. Tidak menjawab. Hanya berdoa. Beberapa saat kemudian, suara menjauh. Langkah kecil. Menyusuri lorong. Lalu hilang. Hening lagi. Menjelang subuh, aku sempat tertidur sebentar. Bangun-bangun, jam 5.02. Azan subuh menggema. Aku keluar kamar. Lorong kering. Selimut yang kutaruh hilang. Diganti satu kain kecil terlipat rapi di depan pintu. Kain itu bergambar kartun. Sama dengan gambar di mangkuk anak di dapur. Wangi minyak telon menempel halus. Aku menatapnya lama. Lalu menghela napas. Kubawa kain itu ke dalam kamar. Kutaruh di rak. Terima kasih kembali. Gumamku tanpa suara. Di dapur, aku mengisi botol minum. Busri masuk tanpa suara. Wajahnya tenang. Ia melihat kain kartun di tanganku. Dapat dari mana? Tadi pagi ada di depan pintu, Bu. Simpen dulu. Jangan dibuang. Baik, Bu. Kami diam sebentar. Lalu aku memberanikan diri. Bu, kamar mandi itu. Dulu bekas apa? Bekas kamar kecil, jawabnya pelan. Dulu rumah ini sering dipakai orang berobat. Ada bak yang dalam. Orang-orang kampung nyebutnya bak tua. Kenapa keran tidak boleh menetes malam-malam? Busri menatapku sesaat. Matanya capek. Air memanggil. Suara tetesnya seperti panggilan. Di tempat ini, panggilan malam bisa datang dari mana saja. Kalau sudah datang, kita tidak usah menyambut. Pintu kamar Anton masih tertutup. Tidak ada suara. Saat aku lewat, anak kuncinya masih terpasang dari dalam. Aku mengetuk sekali. Mas Anton, subuh. Tidak ada jawaban. Aku tidak memaksa. Siangnya, aku bertemu Mbak Warung lagi. Ia menatapku sambil menuang teh. Gimana kosnya? Biasa, kataku. Tadi malam ada yang baru datang. Anton. Mbak Warung menghela napas. Orang baru kadang keras kepala. Dia kebetulan pegang kain sebentar. Mbak Warung berhenti mengaduk. Jangan diceritakan terlalu detail. Nanti malam ikut ke masjid saja. Ada pengajian sebentar. Lumayan buat tenang. Baik, Mbak. Sore itu, aku pulang cepat. Di lorong, pintu kamar Anton terbuka. Kamarnya kosong. Lemari terbuka. Hanya ada kasur terbujur rapi. Busri menyapu lantai di depan kamar itu. Mas Anton, tanyaku. Pagi tadi pamit. Jawab Busri tenang. Katanya tidak jadi ngekos. Balik ke rumah saudaranya. Punggungku merinding pelan. Pamit sama saya tidak, kataku ragu. Dia ketuk pintu saya setelah subuh, sahut Busri. Wajahnya pucat. Saya doakan. Lalu dia pergi. Raka lewat sebentar, membawa tas kain. Ia hanya mengangguk padaku. Pendek. Kamu baik-baik, katanya pelan. Anton pindah, ujarku. Raka tidak kaget. Begitu biasanya. Malam turun pelan. Aku duduk di ranjang. Menata napas. Kupandangi kain kartun di rak. Aku ingat selimut yang hilang. Aku ingat suara kecil di depan pintu. Rasa takutku belum hilang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Rasa iba itu kini bercampur dengan pertanyaan yang lebih berat. Siapa yang sebenarnya butuh selimut di tempat ini?
Dan siapa yang menulis di kaca yang tidak terlihat? Sebelum tidur, ada satu pesan masuk lagi dari nomor yang sama. Terima kasih untuk selimutnya. Jangan sebut namanya. Jangan lihat. Jaga wudhu. Aku mengetik balasan. Siapa kamu? Lalu ku ganti. Aku hapus. Balasan akhirnya hanya satu kalimat. Baik, saya akan jaga. Ku kirim. Tidak ada balasan. Tapi malam itu, ketukan di pintu tidak datang lagi. Hanya tetes air sesekali. Itu pun lalu berhenti. Seperti ada yang menutup keran dengan hati-hati. Aku memejamkan mata. Menarik selimut sampai dada. Di luar, kain coklat diam. Atau mungkin, hanya tampak diam dari tempatku berada. Hari kelima. Pagi lembab, udara dingin menempel di kulit. Setelah subuh aku duduk sebentar, menata napas. Aku masih ingat selimut yang ditukar, kain kartun. Masih tercium wangi minyak telon tipis dari rak. Jam 7, aku berangkat kerja. Siang, Mbak Warung mengingatkan lagi soal pengajian habis maghrib di musola ujung gang. Aku mengiyakan. Dalam hati, aku butuh pegangan. Habis maghrib, musola ramai tapi tenang. Lantainya bersih. Kipas berputar pelan. Di depan, Pak Hadi, Ustaz kampung, berbicara sederhana. Tidak menggurui. Kalau rumah atau kos terasa berat, katanya, jangan dilawan dengan marah. Tenangkan. Baca Al-Baqarah sebisanya. Ayat kursi sebelum tidur. Tutuplah keran rapat. Jangan biarkan air menetes di malam. Air bisa jadi panggilan. Jangan hirup wangi-wangian yang datang tiba-tiba. Ucapkan istighfar. Kalau ada yang meminta, salurkan dengan doa. Sedekahkan air minum. Letakkan di depan pintu. Niatkan untuk yang membutuhkan, tapi jangan bicara. Aku mencatat pelan di kepala. Doa pendek dibagikan. Satu amplop kecil berisi garam dan daun kecil kering juga disodorkan untuk jamaah yang meminta. Aku ambil satu. Pak Hadi menatapku sekilas. Seperti tahu aku butuh menenangkan diri. Jaga wudhu, pesannya pendek. Aku pulang sebelum Isya akhir. Gang sepi. Lampu-lampu rumah tetangga kuning redup. Masuk gerbang, kulihat Busri di lorong. Ia sedang memutar keran kamar mandi luar, memastikan tidak menetes. Ember kecil di tangannya setengah terisi. Jangan biarkan air menetes malam ini, katanya datar. Angin berat. Aku mengangguk. Baik, Bu. Di dapur belakang, aku isi botol minum. Saat menutup galon, sesuatu di rak paling bawah menarik perhatian. Sebuah karet rambut kecil anak-anak, warna merah kusam. Ada label kain mungil di pangkalnya. Tulisan benang putih hampir pudar. Aku mendekat. Awalnya samar. Lalu jelas kalau diperhatikan miring. 4 huruf. M-I-R-A. Aku terdiam. Dada dingin. Nama yang beberapa malam muncul sendiri di kepala. Mungkin bukan muncul dari udara. Mungkin mataku pernah menangkapnya sekilas di sini. Label kecil ini cukup untuk menanamkan satu kata ke alam bawah sadar. Logis. Tapi rasa dingin tidak pergi hanya dengan logika. Aku menelan ludah. Karet rambut itu kutaruh kembali di tempatnya. Pelan. Malam turun sempurna. Aku salat Isya. Kunci pintu. Kunci jendela. Kutaruh amplop kecil dari musola di meja. Kutarik napas. Aku menyiapkan satu gelas air putih. Kutaburi sedikit garam dari amplop. Kuniatkan dalam hati, untuk yang membutuhkan. Semoga Allah beri hangat, tanpa gangguan. Gelas itu kutaruh di belakang pintu, tidak menempel, hanya dekat. Aku tidak bicara. Pukul 23.10, tidak ada listrik padam. Kipas tetap berdengung. Namun hawa kamar menebal seperti kain basah. Dari luar, lorong sunyi, tidak ada tetes air. Busri rupanya benar-benar menutup semua keran. Sesekali, suara motor jauh lewat, lalu hilang. Pukul 23.41, gagang pintu kamarku bergerak pelan. Ceklek, ceklek. 2 kali. Bukan ditarik paksa. Seperti dicoba. Aku membeku. Napasku tahan. Dari bawah celah pintu, ada bayangan kecil gelap menutup sebagian cahaya lorong.
Diam. Lalu terdengar napas pendek menempel di kayu. Hahaha, hahaha, hahaha. Aku menatap gelas air di lantai. Tanpa suara, kuangkat sedikit dan kudekatkan 5 cm lagi ke pintu. Tidak lebih. Aku tidak bicara, hanya menunduk. Beberapa detik lewat. Bayangan kecil itu bergeser. Sangat pelan. Seperti seseorang duduk bersila di depan pintu. Hening. Aku membaca ayat kursi perlahan. Jelas. Tertib. Di tengah bacaan, wangi melati muncul tipis. Tidak setebal malam-malam sebelumnya. Menempel sebentar. Lalu surut. Seperti ditarik. Ponsel bergetar. Satu pesan masuk. Nomor yang sama. Jangan tulis namanya. Tulisan lebih keras daripada pikiran. Aku spontan melirik buku catatan kecil di meja. Di halaman terakhir ada bekas coretan huruf M. Aku memang sempat hendak menulis nama itu siang tadi, lalu batal. Aku menutup buku rapat. Kuletakkan terbalik. Dadaku memanas dibuat malu. Baik, batinku, tidak akan kutulis. Pukul 008, lorong tetap sepi. Kain coklat di ujung tidak bergerak. Tapi kamar mandi luar menyimpan dingin lain. Aku butuh ke sana. Perutku mual. Aku berdiri. Memakai senter kepala. Kubuka pintu pelan. Gelas air masih separuh. Bau telon samar mengikuti dari rak. Aku melewati dapur. Masuk kamar mandi. Di dalam, aku berhenti. Bekas persegi panjang di dinding depan. Bekas tempat cermin. Terlihat lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Seperti ada tangan yang berkali-kali menyentuhnya. Aku dekati. Permukaannya kasar. Saat cahaya senter menyorot miring, guratan-guratan tipis terlihat bertumpuk. Kebanyakan acak, seperti goresan paku. Tapi di salah satu sudut, ada 4 guratan lebih tegas. Rangkaiannya seperti huruf-huruf. M-I-R-A. Aku perlahan mundur 1 langkah. Kurasakan kulit lengan mengencang. Mungkin ibu jari seseorang dulu sering menulis itu di sini. Atau anak kecil yang belajar mengeja namanya sambil menatap cermin. Logis. Dan tetap mencekam. Aku menunduk. Mengambil segenggam garam. Kucampur dengan air sedikit di telapak tangan. Perlahan, kusap bekas huruf itu. Tidak kasar. Tidak marah. Hanya menutup. Sambil berdoa singkat. Guratan memudar. Lalu susut. Lalu hilang. Tetes air sempat jatuh 1 kali dari keran. Tik. Aku langsung putar rapat. Sunyi lagi. Keluar dari kamar mandi. Lorong terasa agak lebih hangat. Di ujung, kain coklat tetap rapat. Aku mendekat ke kamarku. Saat hendak menutup pintu, sesuatu membuatku menoleh ke bawah. Di lantai persis di depan kusen, ada garis kecil air yang memantul. Mengarah ke gelas di balik pintu. Tidak ada jejak kaki, hanya garis air setipis pensil. Berhenti tepat di bawah gagang pintu. Aku masuk. Kututup pintu. Kuputar kunci 2 kali. Kutatap gelas air itu sebentar. Bening. Tenang. Di permukaannya, cahaya lampu tidur berkedip kecil. Entah karena angin dari kipas, atau karena sesuatu lewat barusan. Aku tidak ingin menduga. Aku duduk di tepi ranjang. Kupeluk bantal. Kubaca ayat pendek-pendek sampai napas mengendur. Lewat pukul 1, ketukan itu datang. Bukan di pintu. Di jendela. 3 kali. Tok, tok, tok. Pelan. Jaraknya rapat. Aku menahan diri untuk tidak menoleh. Jendela tertutup tirai rapat. Aku menutup telinga sebentar. Tidak lama, ketukan pindah. Ke dinding. Tepat di atas kepalaku. 3 kali juga. Tok, tok, tok. Aku tarik selimut. Tidak menutup wajah. Hanya sampai dada. Aku berdoa. Ya Allah, cukupkan Engkau sebagai pelindung. 1 menit. 2 menit. Hening. Lalu suara anak itu, jauh lebih pelan dari sebelum-sebelumnya. Bukan memanggil. Bukan mengeluh dingin. Hanya 1 kalimat. Putus-putus. Seperti belajar bicara. Mas, jangan tulis namaku. Aku menahan napas. Kerongkongan kering. Aku tidak menjawab. Tidak menyebut apapun.
hanya mengangguk kecil, meski tidak ada yang melihat. Setelah itu, hening turun seperti selimut. Kipas kembali terdengar. Jam di ponsel menunjukkan pukul 1.27. Aku menutup mata, menata napas. Rasa takut belum hilang, tapi tidak menusuk seperti sebelumnya. Menjelang subuh, aku baru tertidur. Saat bangun, jam 5.03. Gelas air di belakang pintu tinggal seperempat. Di sebelahnya, ada sesuatu. Sebuah bidal kecil plastik, seperti cangkir obat anak. Bersih, wangi telon tipis menempel. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. Di lorong, Raka baru keluar kamar. Wajahnya tetap pucat. "Kamu baik?" tanyanya pelan. "Lumayan," jawabku. "Raka, kamu pernah lihat guratan nama di dinding kamar mandi?" Ia menatapku beberapa detik. "Jangan diingat terlalu dalam," ucapnya. "Kalau ingat, jangan diucap." "Siapa yang kirim pesan ke nomorku?" Raka menggeleng. "Kalau kamu tidak tahu, jangan cari. Di sini, yang niat baik pun bisa ke bawah." Ia berlalu ke dapur, mengisi air, mengucap basmalah pelan. Gerakannya hati-hati, seperti orang yang sudah bertahun-tahun melakukan hal yang sama. Siangnya di tempat kerja, aku mencoba fokus. Tapi setiap suara ketukan dari rak kertas membuat jantungku naik. Aku menulis satu kalimat di kertas kecil untuk menenangkan diri. "Jangan sebut, jangan tulis." Kertas itu kulipat, kusimpan di dompet. Sore, aku pulang lebih cepat. Di lorong, Busri menambal paku di dinding dekat kain coklat. Kain itu terlihat ditahan 2 paku tambahan di sisi atas. Seperti baru saja ada yang mencoba mengangkatnya. "Bu," panggilku pelan, "kalau kain itu lepas, apa yang terjadi?" Busri tidak menoleh. "Jangan tanya yang tidak perlu. Yang perlu cuma satu. Kalau malam, tutup pintu. Jaga wudhu. Jangan menatap ke sana." Selesai. Ia berhenti memalu, lalu menatapku sebentar. Ada lelah yang tidak bisa ia sembunyikan. "Sebulan itu akan lewat," katanya pelan. "Kalau kamu kuat, lewatnya akan lebih ringan. Malam nanti, aku tahu, gangguan akan naik lagi." Benang merahnya sudah kelihatan. Air, kaca, nama. 3 hal itu saling tarik-menarik. Tugasku sederhana. Jangan memberi suara pada yang minta dipanggil. Jangan menambah pantulan. Jangan menambah tetes. Aku masuk kamar, mengunci pelan, menatap gelas air yang baru. Di luar, kain coklat tetap diam. Atau mungkin, hanya tampak diam dari tempatku berada. Hari ke-6. Pagi terasa berat, tapi kepala lebih jernih. Setelah subuh, aku duduk sebentar. Kain kartun bergambar yang kutaruh di rak masih menyisakan wangi telon tipis. Gelas air semalam tinggal seperempat. Bidal plastik kecil menempel di sampingnya. Aku buang sisa airnya ke wastafel, kubilas, lalu kupersiapkan gelas baru untuk nanti malam. Di tempat kerja, aku sulit fokus. Setiap suara ketukan dari gudang kertas bikin dada ketarik. Saat istirahat, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Hadi yang kebetulan lewat di depan percetakan. "Pak, kalau mendoakan seseorang, sebut namanya tidak apa-apa." Pak Hadi menatapku sebentar, senyumnya tenang. Mendoakan dengan menyebut nama itu baik. Yang tidak perlu adalah memanggil untuk hadir. Doa bukan panggilan untuk datang. Doa itu menitipkan. Kalau ada yang melarang menyebut nama karena takut terdengar, takut boleh, tapi jangan sampai menghalangi doa. Sebutlah di dalam doa dengan adab. Jangan diajak bicara. Jangan diajak main. Itu bedanya. Sore, di warung depan gang, mbak warung mendekat pelan saat menuang teh. "Mas, kalau di lorong ada wangi melati, lewat saja. Jangan berhenti," katanya pelan. Aku mengangguk. "Mbak, dulu rumah ini bekas klinik, ya?" "Iya, ada bidan. Ada bak tua di kamar mandi. Pernah ada kejadian. Anak kecil jatuh," katanya. "Namanya?" Mbak warung menatapku, ragu sebentar, lalu menurunkan suara. "Di kampung sini orang lebih sering bilang, anak itu. Tapi aku pernah dengar ibu kos menyebut sekali. Waktu doa, Mira."
Darahku seperti surut sebentar. Bukan karena kaget. Lebih karena nama itu akhirnya jatuh ke tanah. Bukan cuma berkeliaran di kepalaku. Maghrib lewat. Aku pulang. Lorong tenang. Busri memasang paku tambahan di sisi atas kain coklat. Tangannya cekatan. Wajahnya datar. Supaya tidak gampang goyah. Ucapnya pendek. Aku mengangguk. Bu, kalau mendoakan seseorang, sebut namanya. Tidak apa-apa. Ia berhenti memalu. Menatapku beberapa detik. Kalau doa, sebut saja. Tapi jangan ditanya-tanya. Jangan diajak bicara. Baik, Bu. Di kamar, aku menaruh segelas air baru di dekat pintu. Aku siapkan garam dan daun kecil dari amplop musola di piring kecil. Aku niatkan, untuk yang kedinginan, tanpa gangguan. Pintu dan jendela ku kunci. Jam 21.45 aku salat Isya, lalu duduk tenang. Sebelum tidur, ada satu hal yang ingin kupastikan. Nomor misterius itu. Aku berdiri di depan kamar Raka. Ku pencet, halo, ke nomor itu. Tapi tidak kukirim. Ku tarik napas. Kirm. Di balik pintu Raka, terdengar getar pendek ponsel. Sekali. Hening. Aku menelan ludah. Raka? Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Pintu tetap tertutup. Lampu di bawah celah pintu redup. Aku kembali ke kamar. Tidak mengetik apapun lagi. Kalau benar Raka yang mengirim pesan selama ini, berarti niatnya menjaga. Tapi ada batas yang harus kupahami sendiri. Pukul 23.28, angin luar berubah. Tidak kencang, tapi dinginnya lain. Listrik tidak padam, kipas berputar. Lorong sunyi, kain coklat tidak bergerak. Busri mungkin sudah menutup semua keran. Pukul 23.47, suara itu datang bukan dari air. Dari kaca. Kriit, kriit, kriit. Pendek, pendek, lalu garis panjang. Sumbernya jelas dari ujung lorong. Aku tidak melihat, hanya mendengar. Tapi yang datang ke kepala tetap satu kata yang sudah terlalu lama mengambang. Aku menunduk, tidak mengucap. Pukul 003, ketukan di pintu. Tok, 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 pelan, tertib. Setelahnya, napas pendek menempel di sela-sela kayu. Hahaha, hahaha, hahaha. Aku tidak bicara. Aku geser pelan gelas air setengah telapak lebih dekat ke pintu. Aku ambil selimut tipis cadangan. Kuletakkan di depan pintu, rapat ke kusen. Aku tidak mengucap apapun. Hanya niat, untuk yang kedinginan. Beberapa detik, hening. Lalu suara gesek kain dari luar. Seperti ada tangan kecil menyentuh selimut. Wangi telon tipis lewat. Bukan melati. Hangat sebentar. Lalu surut. Ponsel bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang sama. Jangan sebut. Aku memandangi layar lama. Dalam kepala, petuah Pak Hadi barusan jadi pijakan. Doa bukan panggilan. Doa menitipkan. Aku membalas pelan. Aku tidak akan memanggil. Aku hanya akan menitip doa, menyebut namanya dalam doa. Balasannya cepat. Jangan. Aku menahan jemari. Tidak kujawab lagi. Pukul 00.19, dari ujung lorong terdengar bunyi kain. Bawahnya bergerak sedikit, seperti tersentuh angin. Padahal gang tertutup. Aku menutup mata. Kutarik napas. Kali ini, aku berniat mengubah satu hal kecil. Aku akan menyebut nama itu, tapi hanya di dalam doa. Tidak untuk mengajak, tidak untuk mengundang, hanya untuk menitipkan. Aku duduk menghadap kiblat. Pelan-pelan, kubaca ayat kursi. Lalu doa. Di tengah kalimat, dengan hati-hati, aku sebut, Ya Allah, ampuni dan hangatkan untuk adik kecil, Mira. Saat Mira, ku sebut, lidahku otomatis menahan sisa suku kata agar tidak terdengar seperti panggilan. Hanya lamat-lamat tertelan di antara doa. Bukan disorakan ke lorong. Bukan didorong ke kain. Udara di kamar berubah sedikit. Bukan jadi panas. Bukan juga tambah dingin. Seperti beban yang letaknya dipindah. Bunyi kaca berhenti. Napas pendek di pintu mereda. Hanya tinggal bunyi kipas. Aku menunduk lebih lama.
Tidak ada ketukan susulan. Di saat itulah, ponsel bergetar lagi. Pesan baru. Nomor yang sama. Jangan. Getarnya terputus karena ada suara lain menyusul dari lorong. Getar ponsel kedua, lebih dekat dari pintu kamarku. Aku berdiri, mendekat pelan, menempelkan telinga ke kayu. Dari kamar sebelah, pintu Raka, terdengar getar yang sama. 2 kali. Berhenti. Aku mundur setapak. Jantungku bergerak lambat. Raka? Panggilku lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Sunyi. Dari belakang, langkah Busri mendekat tanpa suara. Ia berdiri tidak jauh dari pintuku. Aku membuka pintu sedikit. Busri menatapku. Matanya lelah, tapi jernih. Kalau kau mau menitip doa, sebut saja namanya di dalam doa, ujarnya pelan. Biar aku dengar juga. Bu, saya takut salah. Takut memanggil. Jangan panggil. Titipkan, katanya. Aku juga menunggu ada yang berani menitipkan. Bukan cuma menahan. Ia melangkah melewati pintuku, berdiri sejenak menghadap kain coklat di ujung lorong. Tidak dekat-dekat, hanya berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Kalau malam ini angin berat, katanya datar, kita sama-sama berdoa. Kau di kamarmu, aku di sini. Batasnya sama, tidak ada yang buka kain. Aku mengangguk. Baik, Bu. Aku menutup pintu kembali, mengunci pelan, menarik napas dalam, lalu duduk. Aku ulang doaku. Kali ini, namanya kuselipkan dengan tenang. Tidak memanggil, tidak menawarkan bicara, hanya menitip. Ya Allah, untuk adik kecil, Mira. Di tengah doa, air mata tiba-tiba turun sedikit. Bukan karena takut, lebih karena sesuatu yang lama tertahan, akhirnya ketemu jalannya. Dari luar, bunyi kain berhenti. Tidak ada ketukan. Tidak ada napas menempel di kayu. Hanya ada kamar mandi yang benar-benar diam. Keran tertutup rapat. Bak tua tidak bersuara. Menjelang pukul 1, pesan terakhir masuk dari nomor yang sama. Tolong, jangan sebut. Aku menatap layar lama. Kali ini aku tidak membalas. Aku sudah tahu dari mana getar itu berasal. Bukan dari lorong yang jauh. Dari kamar sebelah. Dari Raka. Aku mematikan layar. Kembali memejam. Menyelesaikan doa. Di luar, langkah Busri menjauh pelan. Seperti seorang ibu yang akhirnya punya teman untuk berdiri di batas yang sama. Malam ini, tidak ada ketukan susulan. Hanya sunyi yang bisa ditahan. Hanya doa yang bisa dititipkan. Aku tidur dengan dada sedikit lebih longgar. Besok, kupikir, aku harus bicara. Bukan untuk mengorek. Hanya untuk meletakkan satu-satu. Supaya sebulan ini bisa lewat dengan benar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pola yang bisa kutebak. Tutup keran sebelum tidur. Siapkan segelas air. Selimut tipis di dekat pintu. Doa pendek. Ayat kursi. Jangan menatap kain. Jangan menulis nama. Kalau wangi melati lewat, jangan dihirup dalam-dalam. Gangguan masih ada, tapi tidak seheboh awal. Suara ketukan kadang datang, tapi cepat pergi setelah doa. Suara napas pendek di celah pintu muncul sebentar, lalu surut. Beberapa kali, ada jejak kecil basah, tapi bisa hilang setelah kulap dengan garam. 1 bulan pertama hampir habis. Malam itu malam Jumat lagi. Habis Isya, Busri keliling lorong, memeriksa keran, menepuk kain coklat pelan. Angin berat, katanya pendek. Kau di kamar saja, Ipung. Aku siap, Bu, jawabku. Air sudah kusiapkan. Raka belum terlihat. Pintu kamarnya tertutup. Lampu di bawah celah pintu menyala redup. Aku mengetuk sekali. Raka. Sunyi. Tidak ada jawaban. Ponselku bergetar. 1 pesan masuk dari nomor yang sama. Jangan sebut malam ini. Aku menatap layar. Tidak membalas. Di kepalaku, nasihat Pak Hadi sudah jelas. Doa bukan panggilan. Doa itu menitipkan. Kalau malam ini berat, yang kita lakukan sama. Berdoa. Pukul 23.30. Listrik tidak padam. Kipas tetap berputar.
Tapi hawa di lorong turun seperti habis hujan deras. Dingin dan berat. Dari ujung lorong, bunyi kain bergerak sangat pelan. Bawahnya terangkat 2 jari. Kriit, kriit, kriit. Suara gores kaca menyusul. 3 guratan. Pendek, pendek, lalu garis panjang. Nafasku tertahan. Aku duduk menghadap kiblat. Kubaca ayat kursi pelan. Kuselipkan doa. Ya Allah, untuk adik kecil, Mira. Aku menahan lidah agar suku katanya tidak seperti panggilan. Hanya menyebut dalam doa. Tidak diajak bicara. Tidak diajak datang. Di luar, suara gores kaca berhenti. Berganti tetes air dari arah kamar mandi. Tik, tik, tik. Busri pasti sudah menutup rapat. Tapi ada saja yang menetes. Aku berdiri. Memakai senter kepala. Kubuka pintu sedikit. Busri ada di lorong. Berdiri menghadap kain. Tidak dekat-dekat. Baca saja, katanya lirih. Aku mengangguk. Kembali duduk. Kubaca lagi. Suara tetes air makin rapat. Lalu berhenti mendadak. Setelah itu, ada suara lain. Pintu kamar Raka terbuka pelan. Engselnya hampir tidak bersuara. Raka keluar. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Mata cekung. Tangan kosong. Ia melangkah ke ujung lorong. Ke arah kain. Busri menoleh. Jangan dekat, katanya datar. Raka berhenti 2 langkah dari kain. Bahunya turun. Bibirnya bergerak. Seperti menelan kata-kata. Lalu ia berbisik. Tapi aku dengar jelas. Bu, maaf. Sudah sebulan Ipung di sini. Sudah saatnya saya bilang. Busri tidak jawab. Ia menunggu. Raka menghela napas pendek. Malam itu, beberapa tahun lalu, saya yang jaga. Saya tinggal sebentar ke depan. Keran lupa saya putar rapat. Cermin masih di dinding kamar mandi. Waktu saya balik, lantai licin. Dia sudah di bak. Saya angkat. Saya panggil. Tidak ada yang menjawab. Sejak itu, saya tidak berani dengar namanya. Ia menelan ludah. Saya salah. Saya terus takut. Saya larang orang sebut. Saya tutup cermin. Saya kirim pesan ke anak baru supaya tidak memperparah. Saya kira itu menolong. Ternyata saya cuma menunda. Busri menutup mata sebentar. Aku tahu, katanya pelan. Kau sudah bilang padaku waktu itu. Kita pindahkan cermin. Kita tutup. Kita jaga air. Kita doakan. Tapi kau tidak mau menyebut namanya. Kau simpan sendiri. Raka memegang kening. Jemarinya gemetar. Kalau namanya disebut, dia seperti mendekat. Saya takut, Bu. Busri mengangguk kecil. Takut itu wajar. Tapi menahan doa tidak mengubah apa-apa. Memanggil tidak perlu. Menitipkan harus. Suara di balik kain bergerak tipis. Bawahnya berkibar. Wangi telon lewat. Bukan melati. Hangat sebentar. Lalu surut. Raka memejamkan mata. Bu, boleh saya titip doa? Sebutin, kata Busri. Suaranya tenang. Raka menarik napas. 1 kali. 2 kali. Ya Allah, ampuni dan hangatkan untuk adik kecil, Mira. Ia menyebut nama itu pelan sekali. Tidak seperti panggilan. Hanya seperti mengembalikan sesuatu ke tempatnya. Lorong berubah. Bukan jadi terang. Bukan jadi riuh. Hanya jadi tidak menekan. Tetes air tidak terdengar. Goresan kaca berhenti. Kain coklat diam. Seolah angin berat yang tadi turun sudah melewati atap dan tidak menekan ke bawah lagi. Aku ikut berdoa pendek. Ku selesaikan dengan istighfar. Di belakang kami, suara sandal Busri bergerak setapak. Ia mendekat 1 langkah. Masih berjarak. Sudah, katanya datar. Kita simpan pagar kain. Biar dia punya batas. Kita yang hidup juga butuh batas. Raka mengangguk. Ada air di sudut matanya. Maaf, Bu. Sudah, ulang Busri. Sudah. Malam itu, tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada napas menempel di celah kayu. Tidak ada jejak basah.
Hanya kipas angin yang bergerak pelan. Hanya jam ponsel yang berjalan seperti biasa. Aku menatap gelas air dekat pintu. Permukaannya tenang. Bidal kecil plastik masih di rak. Kain kartun terlipat rapi. Pagi subuh, azan terdengar lapang. Lorong kering. Kain coklat tetap menutup rapat. Di bawahnya, ada satu benda kecil. Karet rambut warna merah. Label kain mungil di pangkalnya. Tulisan benang putihnya masih terbaca jika diperhatikan miring. 4 huruf. M-I-R-A. Busri memungutnya pelan. Ditatap sebentar. Lalu disimpan di genggaman. Biar di sini. Biar tidak hilang, katanya. Raka menunduk. Terima kasih, Bu. Ia menoleh padaku. Wajahnya tetap pucat, tapi lebih lega. Maaf kalau pesanku bikin kamu takut, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Saya paham sekarang. Terima kasih sudah jaga dengan caramu. Sekarang kita jaga bareng-bareng. Caranya pelan. Pakai doa. Sebulan pertama lewat. Aku tidak pindah. Aturannya jelas. Pagar kain tetap. Keran malam-malam harus rapat. Kaca tidak untuk ditatap lama. Nama tidak untuk dipanggil, tetapi boleh dititipkan dalam doa. Di tempat ini, yang hidup belajar membatasi diri. Yang sudah pergi, semoga tenang dengan doa yang tepat. Hikmah yang kupelajari sederhana. Tempat baru butuh adab. Jangan sombong. Tutup keran. Jaga wudhu. Jangan memelihara takut sendirian. Doa bukan untuk memanggil. Doa untuk menitipkan. Menyebut nama dalam doa bukan membuka pintu, melainkan menutup utang yang lama tertunda. Dan rasa bersalah, kalau disimpan sendiri, berubah jadi gangguan. Kalau diakui, bisa jadi jalan pulang. Alhamdulillah, sebulan ini lewat. Aku bersyukur pada Allah yang menjaga. Untuk adik kecil yang namanya kami titipkan, semoga hangat. Untuk kita yang hidup, semoga hati dijaga dari sombong dan dari rasa bersalah yang membatu. Wassalamualaikum. Kalau cerita ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Doa yang baik akan kembali pada yang mendoakan.